warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sinta dan beserta teman-teman saya, Ade Reza Setiawan, Tina Purwati, dan Rahmadi. Kami akan mempresentasikan materi isu-isu mutakhir pembelajaran dalam negeri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, pembelajaran berwawasan multikultural. Yang kedua, pembelajaran berwawasan lingkungan. Yang ketiga, pembelajaran berwawasan entrepreneurship. Yang keempat, pembelajaran berwawasan gender. Yang kelima, pembelajaran berwawasan anti korupsi. Selanjutnya, pembelajaran berwawasan multikultural. Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Selanjutnya, tujuan pendidikan berbasis multikultural. Menurut Banks, tujuan pendidikan berbasis multikultural yaitu yang pertama, memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, membantu membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, dan kelompok beragama. Selanjutnya, memberikan ketahanan siswa dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat, membantu membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif mengenai perbedaan kelompok. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 3. Konsep dasar pembelajaran multikultural. Dalam pembelajaran tidak terlepas dari keragaman budaya yang dimiliki oleh peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat, yaitu keragaman dalam hal bahasa, etnis, cara hidup, nilai-nilai, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. 4. Nilai-nilai pendidikan berbasis multikultural. A. Memberi terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkat empati dan mengurangi prasangka siswa atau mahasiswa, sehingga manusia, warga negara, antar budaya mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang B. Menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial. C. Membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Memberikan kontribusi bagi Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa sara dengan cara meningkati empati dan mengurangi prasangka. 5. Karakteristik materi pembelajaran bernuansa multikultural. A. Menghormati perbedaan antar teman, gaya pakaian, mata pencaharian, suku, agama, etnis, dan budaya. B. Menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan ajaran agama masing-masing. C. Kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Membangun kehidupan atas kerja sama umat beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang E. Mengembangkan sikap kekeluargaan antar suku bangsa dan antar bangsa-bangsa. B. Pembelajaran berwawasan lingkungan. Pendidikan lingkungan harus berdasarkan konsep dasar makna lingkungan hidup untuk mengajarkan, membina, memberi teladan, dan dorongan sikap dan perilaku untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem secara bermakna. Pengelolaan lingkungan hidup, makna sebenarnya adalah pengelolaan perilaku makhluk hidup, sikap, kelakuan, dan berbagai serasi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Yang kedua, ruang lingkup. Sartain dalam Purwanto tahun 2009.272 membagi lingkungan menjadi 3 bagian, yaitu A. Lingkungan alam atau luar yang disebut dengan external or physical environment. Yang B. Lingkungan terdalam atau yang disebut dengan internal environment. Yang C. Lingkungan sosial atau yang disebut dengan social environment. Oke, saya akan lanjut. Yang C. Pembelajaran berwawasan entrepreneurship. 1. Pengertian secara harfiah kewirausahaan berasal dari kata wirausaha, diberi awalan ke dan akhirannya an yang bersifat membuat kata benda. Bila wira diartikan sebagai berani dan usaha diartikan sebagai kegiatan bisnis yang komersial maupun non-bisnis dan komersial. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan bisnis atau non-bisnis.
Saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu ciri-ciri entrepreneurship terbagi menjadi 6. Yang A, memiliki sikap atau ketetapan hati. Yang B, bersemangat tinggi. Yang C, motivasi berprestasi tinggi. Yang D, dapat memahami perbedaan pendapat. Yang E, percaya diri. Yang F, berorientasi tindakan. Baik, saya akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu yang ketiga, mengembangkan jiwa entrepreneurship. Ini terbagi menjadi 5, yaitu A, kesediaan bekerja keras dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Yang B, mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usaha guna mencapai tujuan pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. C, mengetahui dan mengerti bahwa wirausaha merupakan pejuang kemajuan. D, memperkuat perekonomian. Yang E, memahami jiwa dan semangat wirausahaan. Yang ini yang terakhir saya akan jelaskan, yaitu mengenai 4, tujuan mengembangkan jiwa entrepreneurship. Yang A, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. B, mewujudkan kemampuan dan kemanfaatan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. C, memudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang terakhir, D, menumbuhkan kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap siswa dan masyarakat. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan saya ingin memperkenalkan diri, nama saya ialah Tina Purwati. Dan silahkan disimak dengan baik penjelasan dari saya. Bahasan yang kelima ialah ruang lingkup entrepreneurship. Terdapat 7 ruang lingkup yang terdapat dalam entrepreneurship. Yang pertama ialah lapangan agraris. Nah, contohnya ialah seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan yang kedua ialah lapangan perikanan. Nah, ini seperti kita memelihara ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan yang menyangkut-nyangkut ikan. Dan yang ketiga ialah lapangan peternakan, seperti burung, unggas, dan binatang yang menyusui. Dan yang keempat ini ialah lapangan perindustrian dan kerajinan, seperti industri besar, industri menengah, industri kecil, pengrajin, pengelolaan hasil pertanian, pengelolaan hasil perkebunan, hasil perikanan, peternakan, dan kehutanan. Dan yang kelima ialah lapangan pertambangan dan energi. Kemudian yang keenam, lapangan perdagangan. Ini seperti pedagang besar, menengah, dan kecil. Dan yang ketujuh ialah lapangan pemberian jasa, seperti pedagang perantara, pemberian kredit, dan perbankan, sebagai pengusaha angkutan dan sebagainya. Oke, pembahasan yang selanjutnya ialah praktik. Nah, dalam praktik ini bisa dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Terdapat 5 praktik di sini. Yang pertama ialah mengundang tokoh entrepreneur terkemuka sebagai pembicara seminar tentang entrepreneurship yang diadakan di sekolah. Dan yang kedua ialah berjualan kecil-kecilan di sekolah. Dan yang ketiga ialah dapat dipercaya saat menjadi bendahara kelas atau sebagai pengatur uang kas kelas. Dan yang keempat ialah menggunakan uang jajan dari orang tua dengan bijak dan tepat guna. Dan yang kelima, selalu disiplin masuk sekolah, mengerjakan PR tepat waktu dan sesuai pemerintah. Nah, dalam kelima ini ialah ada termasuk jiwa-jiwa wirausaha yang ada pada diri sendiri meskipun dari hal yang kecil. Kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembelajaran berwawasan gender. Apa itu gender? Mari kita bahas berikut ini. Dan gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing, yang dikonstruksikan oleh kultur setempat, yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi intinya gender ini ada perempuan dan laki-laki yang dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut. Problematika gender dalam pendidikan. Yang pertama ialah ada akses. Nah, yang dimaksud dengan akses di sini ialah aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolah dasar di setiap kecamatan menunjang untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Dan yang kedua ialah partisipasi.
Nah, ini mencakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dan yang ketiga ialah manfaat dan penguasaan. Jadi, untuk pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi segala pengetahuan. Karenanya, ia instrumen efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Dengan demikian, pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal termasuk di sekolah. Dan yang keempat ialah pendidikan memandang gender. Jadi ini artinya saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa. Dan yang kelima ialah membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Keenam ialah menunjukkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Nah, ini merupakan yang problematika masalah gender dalam pendidikan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, ialah pembelajaran berwawasan anti korupsi. Nah, dalam pengertiannya di sini, pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan yang berkarakter dan humanistik mulai gencar diwacanakan oleh pemerintah. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan anti korupsi dan humanistik diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta Undang-Undang 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita mendengar penjelasan tentang isu-isu mutakhir pembelajaran dalam negeri. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon dimengerti apabila ada yang kurang jelas. Mohon maaf. Silahkan dipertanyakan. Kami tutup presentasi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.